Bibi Rahmadani dari kelas C20E, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan dan inovasi pendidikan. Nah, langsung saja kita simak berikut videonya. Inovasi berasal dari bahasa Latin yaitu invention, yang artinya pembaruan atau perubahan, dan digunakan untuk memperbaiki atau merubah dari sesuatu yang sebelumnya belum baik menjadi baik, dan dilakukan secara disengaja ataupun direncanakan. Nah, di dalam inovasi terdapat 3 yang mesti diketahui, yaitu penemuan, pengembangan, dan penyebaran. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga hal tersebut? Jadi, dalam penemuan itu ada 2, yaitu intervensi dan discovery. Nah, invention yaitu penemuan yang belum ada atau benar-benar baru yang kemudian dikembangkan menjadi suatu hal yang baru. Nah, selanjutnya ada discovery. Discovery itu adalah penemuan yang sebelumnya sudah ada namun belum diketahui banyak orang. Nah, selanjutnya penyebaran atau biasa kita sebut dengan development. Jadi development ini yaitu penemuan yang dilakukan melalui proses riset atau penelitian dengan menggunakan berbagai metode. Nah, selanjutnya ada penyebaran atau diffusion. Nah, jadi diffusion ini adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan inovasi. Nah, sekiranya itulah perbedaan dari penemuan, pengembangan, dan penyebaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik inovasi. Jadi, karakteristik inovasi ada 5. Yang pertama, relatif. Yang kedua, comparability. Yang ketiga, testability. Yang keempat, observability. Dan yang terakhir, complexity. Nah, jadi adapun relatif yang dimaksud yaitu inovasi berguna dari yang ada sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah complexity, artinya inovasi itu konsisten dari nilai-nilai dan pengalaman yang telah ada. Nah, yang ketiga adalah testability, artinya inovasi sudah dapat diuji cobakan atau diaplikasikan. Nah, yang keempat adalah observability, artinya inovasi dapat dilihat secara nyata atau variasinya dapat dilihat berdasarkan dari pengaplikasiannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah complexity, artinya inovasi itu benar-benar kompleks, makanya diperlukan adanya pelatihan untuk pengaplikasian dari sebuah inovasi. Nah, selanjutnya adapun faktor pendorong atau pendukung dalam inovasi. Itu yang pertama adalah berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya jumlah penduduk. Artinya apabila penduduk meningkat, maka kebutuhan akan pendidikan juga berkembang. Nah, kemudian yang ketiga adalah visi misi dalam pendidikan. Nah, sekiranya itulah tadi mengenai faktor pendorong dari inovasi. Inovasi pendidikan adalah suatu gagasan, ide, atau barang atau metode yang dirasakan atau diamati oleh suatu individu atau kelompok sebagai hal yang baru, sebagai hasil dari intervensi atau discovery. Hal ini dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan dan mencapai tujuan atau target yang diinginkan. Adapun urgensi dari inovasi pendidikan yaitu pertama, terjadi ketika pendidikan anak dilakukan secara langsung oleh orang tua. Yang kedua, terjadi ketika peran orang tua mulai sibuk di luar rumah sehingga pendidikan anak dipindahkan dari orang tua ke guru atau dipindahkan ke sekolah, dari rumah ke sekolah. Kemudian yang ketiga adalah ditandai dengan adanya penemuan alat percetakan, sehingga hal inilah yang mengakibatkan lebih luasnya ketersediaan buku. Nah, selain itu juga ditandai dengan adanya penemuan alat elektronika yang dapat menunjang proses pembelajaran siswa. Nah, selain memiliki urgensi, inovasi pendidikan juga memiliki manfaat. Nah, adapun manfaatnya yaitu sebagai usaha pemecahan masalah pendidikan. Dan yang kedua, sebagai pemerataan pendidikan. Dan
Dan yang ketiga sebagai peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, dan yang terakhir sebagai usaha dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Nah, adapun sasaran dari inovasi pendidikan yaitu tentunya yang pertama adalah guru yang memiliki kreativitas tinggi dan tentunya berkompeten. Dan yang kedua adalah siswa. Selain itu juga ada kurikulum dan fasilitas sekolah. Setelah kita membahas mengenai hakikat inovasi pendidikan, maka kita lanjut ke konsep inovasi pendidikan. Nah, di dalam konsep inovasi pendidikan ada yang namanya perencanaan inovasi pendidikan. Nah, apa sih itu perencanaan? Jadi, menurut scholar dalam buku Ananda tahun 2019 mengatakan bahwa perencanaan itu terkait dengan hubungan antara apa yang ada sekarang dan bagaimana seharusnya, yang berkalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam perencanaan inovasi pendidikan. Yaitu yang pertama tentu ada tujuan yang harus dicapai. Nah, yang kedua adalah strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya yang dapat mendukung. Dan yang keempat adalah implementasi dari setiap keputusan yang diambil. Nah, teman-teman, berbicara mengenai inovasi pendidikan tentu dari masa ke masa menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas. Nah, menurut Hovifah di dalam bukunya tahun 2021 menyatakan bahwa model inovasi pendidikan ada dua, yaitu top-down model dan bottom-down model. Nah, apa sih keduanya? Yang pertama, top-down model itu berasal dari ciptaan pihak atas yang diimplementasikan oleh bawahannya. Contohnya yaitu program inovasi pendidikan yang telah diimplementasikan oleh Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional, yaitu CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kemudian ada sekolah kecil, dan yang baru-baru ini adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya bottom down model. Nah, kalau bottom down model itu berasal dari bawah, kemudian dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, adapun contohnya yaitu kreativitas seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik, strategi, dan petunjuk penerapan inovasi. Nah, adapun karakteristik inovasi ada 5, yaitu relative advantage, yang kedua compatibility, yang ketiga complexity, keempat reliabilitas, dan kelima observabilitas. Nah, jadi yang pertama mengenai relative advantage, yaitu sejauh mana inovasi berguna atau menguntungkan penerimanya. Dan yang kedua, complexity, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau value, pengalaman lalu, dan kebutuhan penerimanya. Dan yang ketiga adalah reliabilitas, yaitu sejauh mana inovasi dapat diuji cobakan. Dan yang keempat adalah complexity, yaitu sejauh mana atau tingkat kesukaran inovasi dalam memahami dan menggunakan inovasi. Dan yang kelima adalah observabilitas, yaitu kemampuan uji coba inovasi. Nah, selanjutnya adapun tentang strategi inovasi. Nah, jadi di dalam strategi inovasi itu ada 4, yaitu strategi fasilitatif, strategi pendidikan, strategi bujukan, dan strategi paksaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen inovasi pendidikan. Jadi, manajemen inovasi pendidikan merupakan perencanaan perubahan dalam bidang pendidikan atau perubahan dalam bidang pendidikan untuk memecahkan masalah terkait dengan pendidikan. Nah, adapun fungsi dari manajemen yaitu yang pertama adalah
planning atau perencanaan. Dan yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Dan yang ketiga adalah motivating atau penggerakan. Dan yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Dan yang terakhir, evaluation atau penilaian. Nah, adapun bidang dalam kegiatan manajemen inovasi pendidikan yaitu yang pertama adalah manajemen kurikulum, kedua manajemen kesiswaan, yang ketiga manajemen personalia, keempat manajemen keuangan, dan yang terakhir adalah manajemen perawatan presentif sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya adalah prosedur inovasi pendidikan. Jadi ada dua tahapan. Yang pertama adalah tahap permulaan dan yang kedua adalah tahap implementasi. Di mana tahap permulaan yaitu ada pengetahuan dan kesadaran dan pembentukan sikap terhadap inovasi. Nah, adapun tahap dari implementasi yaitu organisasi untuk mencoba menerapkan inovasi dan kemudian dilanjutkan pembinaan penerapan inovasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai akselerasi program inovasi pendidikan. Jadi, mengapa sih perlu adanya akselerasi? Jadi, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan yang ketiga adalah meningkatkan daya saing karena inovasi akan membantu siswa untuk lebih siap menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi dan inklusi. Nah, inovasi di sini membantu sekolah atau siswa yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan fisik itu dapat mendapatkan pendidikan yang sama dengan siswa yang lainnya. Nah, selanjutnya adapun atribut dalam akselerasi program inovasi pendidikan yaitu yang pertama adalah kreativitas, kedua kolaborasi, ketiga keterbukaan, empat kepemimpinan, 5 ketahanan, 6 inklusi, 7 pengembangan diri, 8 pemikiran kritis, dan yang terakhir adalah tentunya teknologi. Nah, sekiranya itulah tadi video saya mengenai pembahasan kebijakan dan inovasi pendidikan. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.